Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntum Hairunisa dari Prodi PGMI Khusus NIM 2020 10260 Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan materi akhlak, moral, dan etika. Yang pertama ialah pengertian akhlak. Secara etimologi atau bahasa, akhlak berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, dan muru'ah. Dengan demikian, secara etimologi akhlak dapat diartikan sebagai budi pekerti, watak, atau tabiat. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut sebagai karakter atau ciri khas itu sendiri. Untuk bahasa Indonesia, dalam Al-Quran, akhlak ini terdapat pada surat Asy-Syu'ara ayat 137 yang intinya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. In hada illa khuluqul awwalin. Agama kami tak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, yang berarti akhlak ini adalah kebiasaan-kebiasaan dari orang terdahulu, seperti adabnya makan yang pakai 3 jari, adabnya makan duduk, seperti itu. Dari pengertian-pengertian tadi menunjukkan bahwa akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam dalam seorang jiwa manusia, di mana timbul perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa mempertimbangkan dahulu perbuatan yang akan dilakukan, baik itu perbuatan buruk atau perbuatan baik. Di sini kan biasanya terjadi penyebutan seperti ini. Oh, akhlak itu baik, akhlak itu buruk. Contohnya si A suka memberi pada orang, duduknya santun, berbicara dengan sopan, berarti akhlaknya baik. Yang kedua, pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Beda dengan akhlak ya. Sama dengan akhlak, tapi akhlak ini menunjukkan kepada watak seseorang. Nah, kalau ini adalah perbuatan, sama-sama perbuatan, hanya saja yang membedakan di sini adalah kebiasaan dalam tingkah laku. Etika merupakan di dunia filsafat, nilai dan moral, yang mana etika bersifat abstrak, berarti tidak jelas, abstrak, dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Pengertian ini menunjukkan bahwa etika adalah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya, yang juga merupakan pada intisari atau sifat dasar manusia, baik atau buruknya. Berarti di sini etika tersebut lebih menuntut pada sifat baik atau buruknya manusia, lebih ke sifat. Kemudian dengan terminologi etika terdapat istilah lain dengan etika, yakni identik dengan kata susila, itu dari bahasa Sanskerta, lebih menunjukkan kepada dasar-dasar atau prinsip hidup yang lebih baik, seperti itu. Dari beberapa pernyataan di atas, dari secara etimologi, dari bahasa Sanskerta di atas, dapat kita simpulkan bahwa secara umum asal muasal etika ini berasal dari filsafat tentang situasi atau kondisi ideal yang harus dimiliki atau dicapai manusia. Jadi untuk etika sendiri harus dicapai untuk Contohnya etika sendiri, yang awalnya kita tidak pernah berbicara sopan kepada yang lebih tua. Nah, kita di sini dituntut untuk bisa berperilaku sopan terhadap yang lebih tua, berbicara yang sopan, berperilaku yang sopan. Inilah lebih baik untuk menghargai, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ialah moral. Moral atau moralitas berasal dari kata bahasa Latin, yakni mos untuk kata tunggalnya dan mores untuk jamak. Dan kata moralis bentuk jamak mores memiliki makna kebiasaan, kelakuan, atau kesusilaan. Dalam KBBI, moral mempunyai 2 arti kata. Yang pertama, ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Yang kedua, kondisi mental manusia yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan atau isi hati, keadaan, perasaan yang terungkap melalui perbuatan, seperti
kita marah, kita meluapkan untuk kita marah. Perbuatan tidak suka, mungkin perbuatan kita tidak suka, sifat kita dalam hati tidak suka. Mungkin kita melakukan perbuatan yang tidak disukai. Saya tidak suka pada seorang, mungkin perbuatan kita bagaimana seperti itu. Istilah moral ini seringkali digunakan secara silih berganti dengan akhlak. Jadi untuk moral ini silih berganti dengan akhlak. Kadang bilang akhlaknya baik, moralnya baik, seperti itu. Bisa disandingkan. Berbeda dengan akal yang dipergunakan untuk merujuk suatu kecerdasan tinggi rendahnya, inteligensia, kecerdikan, dan kepandaian. Persamaan dan perbedaan akhlak, moral, dan etika. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan bahwa seseorang itu bermoral. Maka yang dimaksudkan adalah bahwa seseorang itu bertingkah baik buruknya. Di sini saya akan sebutkan persamaan dan perbedaan moral, akhlak, dan etika. Yang pertama, perbedaan dalam segi makna. Untuk akhlak sendiri lebih menuntut pada perangai atau perbuatan kita. Untuk moral itu lebih menuntut kepada nilai atau ketentuan baik dan buruk. Jadi nilai-nilainya. Untuk etika ini sendiri adalah ilmu tentang baik dan buruk tingkah laku seseorang. Jadi untuk akhlak secara makna ialah perbuatan kita. Untuk moral, nilai-nilai dari perbuatan kita. Dan untuk etika adalah ilmu kelakuan dari perbuatan kita. Nah, untuk sumber atau dasar dari akhlak ini adalah Al-Quran dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yani Al-Quran atau hadis, secara singkatnya seperti itu. Untuk moral itu sendiri, sumber-sumbernya dari adat istiadat atau kebiasaan seseorang atau hasil kesepakatan bersama. Itu untuk moral. Nah, untuk sumber dasar dari etika itu sendiri seperti hasil kesepakatan bersama. Jadi untuk moral dan etika ini agak sama ya sumbernya. Yang berbeda hanya pada akhlak. Kalau akhlak itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau untuk etika dan moral itu dari adat istiadat atau kesepakatan bersama. Sifat dan nilainya. Untuk sifat dan nilainya pada akhlak ialah universal atau secara umum. Itu dan abadi. Jadi untuk selamanya seperti itu. Akhlak terpuji. Contohnya, kita berbuat baik pada seseorang atau suka memberi pada yang lemah, suka membantu pada yang lemah. Itu bersifat abadi, universal, umum, tidak terindividu, tidak terpribadi. Untuk moral lokal dan temporer. Untuk etika juga lokal dan temporer. Hanya yang berbeda pada akhlak itu sendiri yang bersifat universal dan abadi. Itu terdapat pada perbedaan akhlak, moral, dan etika. Nah, sekarang kita sebutkan persamaan dari akhlak, moral, dan etika. Yang pertama, persamaan tersebut ialah akhlak, etika, dan moral membahas tentang ide, tujuan, alasan, hujah atau motif perilaku. Sama-sama bersifat sama-sama tentang ide, tujuan, intinya sama-sama perilaku. Mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan ilmu yang normatif. Artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Yang ketiga, dilihat dari fungsi dan peranannya, dapat dikatakan bahwa akhlak, etika, dan moral sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan seseorang yang ditentukan baik buruknya. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, dan damai. Yang keempat, objek dari akhlak, etika, dan moral yaitu perbuatan manusia. Objeknya sama-sama dengan tentang perilaku manusia, baik itu baik tingkah seseorang atau buruknya tingkah seseorang. Perbuatan yang mencakup akhlak, moral, dan etika. Yang pertama ialah tentang akhlak. Contoh yang pertama,
menghormati orang yang lebih tua dengan cara kita tidak memotong pembicaraannya. Contohnya ya, seseorang lebih tua dari kita berbicara panjang lebar, meskipun ada yang salah dalam kata-kata tersebut, kita ingin menyanggahnya, seenggaknya kita mendengarkan dulu penjelasan dari mereka sampai mereka selesai. Kita tidak boleh untuk memotongnya. Pak, keliru, itu tidak boleh. Yang kedua, menghargai orang yang lebih muda, tidak meremehkan perkataan mereka meskipun lebih muda. Jika perkataannya baik dan benar, hendaknya kita mendengarkan. Yang ketiga, berkata lemah lembut kepada orang yang lebih tua, apalagi di saat orang tua kita berbicara, hendaknya kita menjawabnya dengan lemah lembut. Meskipun kita dalam keadaan emosi, hendaknya kita harus mengondisikan keadaan kita. Selanjutnya ialah memberikan hadiah kepada orang yang lebih baik. Kita hendaknya memberi apresiasi tentang pencapaian apa yang mereka capai. Contohnya, mereka telah juara 1, menang lomba, seperti itu. Yang selanjutnya tentang moral, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjalankan perintah agama sesuai dengan kaidah-kaidahnya, mentaati peraturan yang ada. Seperti di kampus, kita harus menggunakan sepatu. Contohnya, ya kita menggunakan sepatu. Kita tidak boleh bersalaman kepada yang selain mahram. Ya kita harus menjalaninya seperti itu. Perbuatan yang mencakup etika, contohnya yang pertama seperti hormati perasaan orang lain. Nah, di sini meskipun kata-kata mereka itu tidak baik, kata-kata kita hendaknya itu bisa memperbaiki orang lain. Contohnya, gimana kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain, kita harus mikir, kalau orang lain berkata seperti itu kepada saya, apakah saya akan sakit hati? Seperti itu. Hendaknya kita mengenakkan perasaan orang lain. Yang kedua, etika bergaul, yakni mendudukkan orang lain pada kedudukannya. Jadi kita tidak pilih kasih dengan kedudukannya. Kalau memang dia sahabat kita, ya sahabat kita. Kita tidak pilih kasih. Oh, dia musuh kita. Oh, dia sahabat kita. Tidak usah. Kita sama ratakan. Contohnya kita berteman dengan orang lain, orang baik dan orang jelek, orang miskin, orang kaya. Hendaknya kita mensamaratakan. Seperti itu. Contoh yang terakhir ini ialah bermuka manis dan tersenyum bila berpapasan dengan orang lain. Contohnya kita lewat pada orang lain